Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pada semua subscribernya pada Cahaya Siliwangi dimanapun berada. Terima kasih atas dukungan dan doanya selama ini sehingga kami terus berkreasi dalam membuat konten-konten yang mudah-mudahan bisa banyak diambil manfaatnya oleh semua penonton dimanapun berada. Sebelum kita masuk ke konten, saya ingin menyapa dulu ya sedulur-sedulur kita semua yang ada di luaran sana, yang di Jambi, di Lampung, di Palembang, di Pulau Jawa itu sendiri, di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, juga di Kalimantan, di Papua di sana, juga ada yang di negara tetangga kita di Malaysia, khususnya yang di Perak, Selangor maupun di Johornya. Mudah-mudahan sedulur semua para subscribernya pada Cahaya Siliwangi dalam kondisi sehat jasmani dan rohaninya, dalam keadaan baik-baik saja. Amin Allah ya rabbal alamin. Kembali pada konten yang akan kita adakan atau akan kita lakukan pada malam hari ini, masih berlanjut permintaan ataupun request dari subscribernya pada Cahaya Siliwangi yang saat ini request dari dari luar, dari Malaysia, tepatnya di daerah Selangor. Jadi kasusnya sedikit saya jelaskan di sini. Ini keprihatinan seorang bapak atau seorang ayah pada kondisi anaknya, di mana anaknya itu sedang melakukan ataupun sedang dalam kondisi tahapan berhubungan dengan seorang wanita. Cuma dirasakan oleh ayahnya itu sangat janggal. Kenapa sangat janggal di sini? Karena si wanita ini yang menjadi pacarnya atau pasangannya ini terus-menerus meminta uang, dan yang menjadi janggalnya, si prianya ini seperti tidak sadar apapun yang diinginkan oleh wanita itu selalu dituruti. Nah, itu masih mungkin sedikit wajar. Nah, yang tidak wajarnya di sini, saat orang tuanya memiliki satu kebutuhan, si wanita ini berusaha dengan berbagai cara untuk melarang. Padahal itu orang tuanya sendiri. Bahkan si pacarnya ini, si ceweknya ini marah-marah saat orang tuanya membutuhkan anaknya dengan kaitannya dengan biaya gitu. Ini udah di luar hal kewajaran. Harusnya kan kalau memang wanita ini benar-benar ingin melakukan hubungan yang serius, tidak seperti itu. Dan juga ada informasi bahwa si wanita ini juga pernah mendekati laki-laki yang lain dan kasusnya hampir sama. Seperti itu. Jadi mungkin kalau di negara kita, di Indonesia gitu ya, mungkin wanita seperti ini ada satu istilah matre, atau lebih lokalnya lagi itu mungkin pengheretan ya. Jadi yang hanya memanfaatkan dari sisi materialistis dari si cowoknya. Nah, kita akan coba mediumisasi nanti kenapa si cowok yang memang menjadi targetnya dari wanita ini selalu tanpa sadar, seperti seolah-olah benar-benar dikuasai secara rohani dan pikirannya itu dikuasai. Sehingga apapun keinginan si wanita ini dipenuhi, di luar keinginannya dia atau keperluan dia, si wanita ini berusaha menghalangi. Kita akan coba dulu tarik sisi goib dari si prianya ini. Jadi apa sebenarnya yang mempengaruhi atau yang menguasai di dalam tubuhnya sehingga dia bisa lupa seperti itu. Nah, kita langsung mediumisasi, siap kan? Jadi akan kita coba cross check dari sisi prianya dulu. Setelah itu nanti kita akan tarik dari sisi wanitanya supaya tidak lagi ada korban lagi. Kita akan telusuri dari mana keilmuannya, dan kita akan coba untuk menetralisir semuanya supaya dia tidak bisa melakukan itu lagi kepada laki-laki yang lain. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin guru saya, Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana, saya protek tubuh mediator ini dari masuknya jin iblis siluman pasik. Semua jin iblis siluman pasik yang berusaha untuk masuk dalam tubuh mediator, semuanya terpental ke neraka jahanam. Allah
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin guru saya Sang Hyang Cahaya Nirwana, saya tarik kekuatan goib terkuat yang ada dalam tubuh pria ini. Kekuatan goib yang menguasai tubuh dan pikirannya sehingga bisa dikendalikan oleh wanita yang menjadi pasangannya. Saya tarik kekuatan yang paling kuat yang menguasai tubuhnya. Allah. Allah masuk. Allah sallallahu alaihi wasallam. Energinya semakin kuat, semakin kuat. Powernya saya tambah. Allah. Sallallahu alaihi. Dengan izin guru saya Sang Hyang Cahaya Nirwana, kita suaranya tersambung. Kita suaranya tersambung. Allah. Sementara bahasa manusia. Kamu siapa ini? Kamu bangsa apa? Ya, udah. Kamu bangsa apa ini? Kamu bangsa apa? Tersambung, bisa bicara bahasa manusia. Allah. Kamu bangsa apa? Kamu bangsa apa? Bangsa jin. Wujudnya apa? Apa itu? Wujud kamu apa? Kayak kuda ini, kuda laut. Coba ngomong. Dengan izin guru saya Sang Hyang Cahaya Nirwana, saya protek makhluk yang dalam tubuh mediator ini untuk bisa menjawab semua pertanyaan saya dengan jujur, dengan benar. Apabila menolak menjawab atau menjawab dengan kebohongan, otomatis tubuhnya terbakar. Allah. Wujud kamu apa? Wujudnya apa? Bisa terbang. Enggak, saya bukan ahli tebak, nggak bisa. Bisa terbang. Oh, bisa terbang. Apa sih? Burung. Banyak yang bisa terbang itu. Tidak ada kakinya, cuma segini. Oh, kunyang. Kuyang. Kuyang apa kunyang? Berarti oh, kunyang. Kok jadi ada di ini kan orang Malaysia. Kunyang itu biasanya dari Kalimantan. Iya. Kamu asalnya dari Kalimantan berarti? Diambil dari Kalimantan? Hah? Di mana? Jauh lagi. Jauh lagi. Maksudnya tepatnya daerah mana? Di mana? Jauh lagi. Ya jauhnya di mana? Kamboja. Emang ada kunyang di Kamboja? Ada? Hah? Bangsa jin bentuk kunyang ada di Kamboja? Oh. Kamu yang ada di tubuhnya si cowok ini? Iya. Oh. Ya biasa aja ngomongnya. Udah berapa lama kamu di tubuh cowok ini? Berapa waktunya? Jangan bohong loh, panas tubuh kamu kalau bohong. Iya, berapa tahun? 1 tahun. Terus kamu ditugaskan yang ngirim kamu itu tugasnya apa? Supaya nurut. Supaya nurut. Jadi nurut sama yang ngirim. Emang kamu dikirim sama dukun atau pas sama orang langsung? Sama orang yang bisa. Dukun. Kalau di Indonesia itu namanya dukun. Berarti si cewek ini datang ke dukun gitu. Oh, pakai hio. Oh. Terus cara kamu menguasai dia sehingga sampai nurut itu caranya gimana? Saya ganggu pikirannya. Masuk ke pikirannya. Masuk ke pikirannya, masuk ke hatinya, ditutupi.
Kalau masuk ke hati nggak bisa kamu, paling di luar. Iya, tutupi. Jadi ingatnya tuh sama cewek itu aja, yang lain tuh nggak penting gitu. Matanya kok. Oh, pakai mata kamu. Tapi kalau yang saya lihat di film-film ya di Kunyang Kalimantan tuh serem banget. Emang kamu wujudnya serem? Enggak ada ke bawah. Iya, bawahnya nggak ada. Ususnya terburai, jantung doang. Tapi kan wajahnya cantik nggak biasanya? Pucat. Oh, pucat. Bau-bau bangke nggak? Iya udah. Bau bangke nggak biasanya? Terus makanan kamu apa sih? Saya jadi pengen tahu dulu tentang kunyang. Darah. Kamu dikasih makannya darah. Iya. Berarti kamu di dalam tubuh si cowok ini makan darah dia nggak? Iya, ngisepin darah. Terus kalau kamu misalkan dipiara sama dukunnya, kasih darahnya itu darah apa? Kadang darah binatang juga Bisa. makan ke sapi atau apa bisa. Makan sapi. Ke binatang-binatang. Gigit. Oh, dihisap darahnya kayak vampir. Oh, gitu. Berarti kayak ngirimnya itu dukun, cuma diminta sama seorang cewek. Oh, gitu. Kalau si ceweknya pegang pengendali nggak buat kamu? Enggak. Artinya maksudnya dia bisa mengendalikan kamu gitu. Atau yang mengendalikan kamu cuma dukunnya aja? Yang mengendalikan sana. Dukunnya. Si ceweknya mah nggak tahu, pokoknya yang penting dia bayar gitu. Bisa tolong panggilkan nggak dukunnya? Majikan kamu. Jauh. Ya kamu aja jauh dari sana bisa ke sini kok. Bisa. Bisa. Hah? Bisa. Nggak bisa. Saya yang narik ya, saya yang ngundang ya. Kamu tunggu dalam, terkunci di dalam, tidak bisa kemana-mana. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin guru saya Sang Hyang Cahaya Nirwana. Saya tarik 9 roh 7 sukma dari dukun yang mengirim makhluk yang ada tubuh mediator ini. Dengan izin beliau. 9 roh 7 sukmanya tertarik masuk dalam genggaman tangan saya. Allah. Masuk Allah. Sallallahu Kamu siapa ini? Kamu bangsa apa? Bangsa jin apa bangsa manusia? Bangsa saya. Bangsa manusia. Coba kamu bisa bicara bahasa Indonesia saja. Saya nggak paham bahasa sana. Allah. Nama kamu siapa? Cunong. Cunong. Cewek cowok? Cowok. Usia kamu berapa usianya? 50. Masih muda. Saya Di mana ini? Ya di Indonesia. Itu kamu bicara bahasa Indonesia, berarti ada di Indonesia. Kenapa bisa ke sini? Oh, mau nanya, saya mau nanya. Itu yang di dalam tubuh mediator ini kamu lihat ke dalam Allah. Terlihat. Itu makhluk yang kamu kirim ke seseorang bukan? Punya kamu bukan itu? Iya, itu punya kamu. Gitu. Kamu dibayar berapa itu bisa sampai ngirim seperti itu?
Kalau nilai rupiahnya itu berapa kamu dibayar? 2 juta. Iya. Murah amat. Kalau di Indonesia segitu murah itu. Mau dia sekali minta aja sama cowoknya bisa puluhan juta. Kamu cuma dapat 2 juta, rugi lah. Itu memang profesi kamu. Iya. Iya. Kalau di Indonesia itu namanya dukun. Nggak tahu kalau di negara kamu. Nah, sekarang gini. Saya dihubungi sama orang tua dari si cowok yang dikerjai sama cewek itu yang datang ke kamu. Karena orang tuanya ya sedih lah melihat anaknya seperti itu sikapnya. Lebih mementingkan, ya kan belum statusnya baru pacar. Tapi orang tua aja udah kalah. Apalagi nanti udah menjadi istrinya. Baru pacar aja udah mengalahkan kepentingan orang tuanya. Jadi saya cara baik-baik nih mau minta kamu untuk mencabut tuh kiriman kamu. Cabut dari mana? Ya dari tubuh si cowok itu. Biar dia normal lagi. Biar ya normal seperti biasanya. Nggak bisa. Kenapa? Kalau kayak itu nggak bisa? Nggak bisa saya. Nggak bisa, iya kenapa? Nggak bisanya kenapa? Saya cuma bisa masang, nggak bisa nyapu. Masa yang namanya itu kan anak buah, yang namanya anak buah kan kamu punya bahasa sendiri untuk mengirim mereka, untuk memanggil mereka kan. Apalagi kalau sudah seneng. Maksudnya? Yang saya kirim udah seneng di badannya. Jadi si makhluk itu punya rasa senang juga. Senangnya itu senang seperti apa? Seperti senangnya cewek sama cowok gitu. Kan dia nggak punya badan, cuma separuh. Itu makhluk seperti itu. Emang ya senangnya itu maksudnya sampai sejauh mana senangnya makhluk itu ke si cowok itu? Ya nah. Di dalam pikirannya berhalusinasi. Berhalusinasi terhadap orang cewek gitu. Nanti yang masuk makhluk itu. Iya. Jadi sering mimpi basah jadi cowok itu gitu. Hah? Ya bisa jadi seperti itu. Oh. Jadi memang karakter si makhluk kunyang itu seperti itu. Dia bisa suka sama cowok gitu. Iya. Oh. Makanya kamu nggak bisa nyabut kalau dia udah masuk gitu. Terus berarti kamu kalau diminta ngirim lagi kamu nyari kunyang lain yang baru gitu. Oh gitu. Terus cara ngambil kunyang itu gimana kamu? Caranya gitu dapetin kunyang itu untuk dikirim? Ya ada ritual. Terus Ada ritualnya. Terus nanti dia datang gitu. datang kasih darah. Oh. Terus kamu baru bisa dipakai jasanya gitu untuk melakukan. Terus kalau spesialisasinya kebanyakan tuh digunakan untuk apa kalau makhluk kunyang ini? Selain tadi, selain istilahnya mempengaruhi pikiran dia supaya lupa terhadap sesuatu. Bisa dipakai untuk membunuh. Bisa. Bisa. Seperti santet gitu. Terus misalkan dia disuruh membunuh satu cowok tapi terus tiba-tiba dia seneng, gagal nanti. Lama-lama kan dimakan. Ini juga. Yang ini juga nanti lama-lama dimakan. Iya, lama dimakan. Berarti lama-lama mati gitu, sakit. Iya. Oh. Nah itu makanya saya tuh paling nggak suka kalau ada manusia yang dizolimi oleh sesuatu yang halus seperti itu.
Makanya apalagi ini orang tuanya yang minta tolong. Bener kamu nggak bisa nyabutnya, nggak bohong kamu. Ya kalau memang kamu nggak bisa nyabutnya nanti saya yang cabut, urusan saya. Cuma urusan saya belum selesai sama kamu. Ya sekarang kalau saya biarkan kamu pergi pulang, masih akan banyak korban yang lain nanti. Ya saya akan minta dibayar. Iya, saya Saya paham. bekerja. Betul, itu profesi kamu. Makanya belum selesai urusannya. Saya nggak bisa membiarkan orang punya profesi seperti itu, apalagi sudah korbannya sudah sampai ke saya, ya harus dituntaskan. Kamu ritual berapa, istilahnya berapa tahun kamu bisa sampai memiliki ritual manggilan kunyang seperti itu? Kalau belajar keilmuannya gitu dari dulu, kamu tuh berapa tahun bisa sampai seperti ini? 10 tahun. 10 tahun. Apa saja ritualnya, tirakatnya? Ya seperti mandi di kali, di sungai, malam-malam berendam. Mandi apa berendam? Berapa hari? Sampai ada mungkin sebulan. Sebulan itu di air terus. Ya, Terus kalau ada orang ngeliat, nyari tempat yang sempurna. oh, itu sambil puasa berarti nggak makan apa-apa. Iya. 10 tahun ya, lama juga. Kalau kalau ilmu kamu itu saya ambil gimana? Kalau diambil, saya nggak bisa apa-apa lagi dong. Ya ganti profesi, jangan jadi dukun lagi. Nah, saya sudah dikenal. Ya nggak apa-apa dibohongin aja pura-pura. Kan kalau pura-pura mah nggak ngebahayain orang. Paling kamu nanti kemplang sama. Nanti saya. Ya enggak lah, namanya juga ngirim berhasil nggak berhasil ya orang kalau berhasil ya datang lagi, kalau nggak berhasil nggak datang lagi gitu aja. Saya ambil aja ilmunya ya. Ini kamu kemarin dibayar berapa itu? Dikasih berapa sama si cewek itu? 2 juta kan? Bisa beli cangkul. Jadi petani aja. Kamboja kan masih luas lahan. Ada yang mau berobat sakit. Nggak ada yang berobat. Iya nantinya ada berobat. Ya sekarang kamu ngobatin orang sakit. Sekarang kamu juga ngirim orang-orang supaya sakit, sama aja bohong. Kalau mau ngobatin ya ngobatin orang sakit, nggak boleh ngirim penyakit. Udah, mending kamu terima aja. Udah takdir kamu malam ini mau kamu hilang. Kenapa saya kesini-sini? Ya karena korbannya sampai ke saya. Kalau korbannya nggak sampai ke saya ya itu tadi yang disebut takdir. Dan tulisannya kamu harus alih profesi. Coba ikhlasin aja, ilmunya saya ambil. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin guru saya sang yang mujahid, semua keilmuannya Allah tarik masuk dalam gambaran saya. Allah kembali ke Allah dari ujung kaki sampai ujung kepala, semua ilmunya tertarik masuk dalam gambaran saya. Allah kembali ke lahul mahfuz. Kan lebih enak kan, badan kamu juga nggak bikin sakit. Untung kamu nggak ngelawan. Kalau ngelawan saya balikin semua penyakit yang kamu kirim. Udah ya, karena kamu masih saya anggap baik, bekerja sama, saya cukup ambil ilmunya aja. Mudah-mudahan kamu sadar, kamu bisa ngambil
ambil jalan lain, jangan yang sekarang. Udah, sekarang kamu boleh pulang. Saya bantu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin guru saya Sang Hyang Wujudnya 9 roh 7 sukma dari tubuh yang ada dalam tubuh media kembali ke jasadnya Allah. Kembali ke jasadnya Allah. Muncul kunyangnya. Kalau kunyang punya nama? Nggak punya. Ternyata kamu tuh suka sama manusia ya. Pantesan kamu betah 1 tahun di tubuhnya. Cuma kamu tampangnya kayak sedikit lucu tapi jahat, kejam. Udah berapa nyawa yang pernah kamu ambil? Berapa nyawa? 20. Banyak banget. Sekarang gini, tuh majikan kamu udah kayak gitu, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Kamu mulai malam ini, detik ini, nggak bisa kembali ke sana. Saya tahan di sini. Saya senang. Kenapa? Saya senang Sama cowok itu. Ya nggak boleh, kamu kan bangsa jin, apalagi kamu merusak. Kamu masuk Islam aja dulu, gampang nanti ngobrolnya. Mau nggak masuk Islam? Islam. Islam itu agama yang mengajarkan cara beribadah kepada penciptanya. Kan kamu ada itu juga diciptakan, ada yang menciptakan. Nah, agama itu cara kita berterima kasih kepada yang menciptakan kita. Namanya ibadah. Nyembah begitu. Nanti ada tata caranya, tidak seperti itu. Mau nggak? Nanti kamu punya tubuh lengkap, nggak kayak gini, nggak bikin takut orang. Mau? Nah, sekarang siapkan, coba dadanya dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin guru saya Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana. Semua kitab syariat Islam dan kitab Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah wa Syatariyah semuanya komplit masuk dalam tubuh makhluk ini. Allah masuk semakin dalam, terkunci dengan lafaz Allah di dadanya. Allah sallallahu Muhammad sallallahu. Nah, sekarang kamu ikuti dulu kata-kata saya ya untuk menyempurnakannya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Ya Allah, dengan izin guru saya Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana, cahaya Nur Islam masuk dalam genggaman tangan saya Allah, masuk dalam tubuh makhluk, masuk semua, mengisi semua ruang tubuhnya dan otomatis merubah wujudnya menjadi wujud utuh manusia. Allah, wujudnya berubah utuh. Allah sallallahu alaihi. Itu kan bagus kalau komplit seperti itu, nggak bikin takut orang. Terima kasih. Iya, sama-sama. Nah, itu nanti tadi kan kamu tanya seperti apa cara ibadahnya, nanti itu di kitab-kitabnya dibuka ya. Kamu bisa paham semua dan kitab-kitab yang ada dalam tubuh kamu. Tinggal kamu melaksanakannya. Nah, sekarang sebagai tanggung jawab kamu, karena kamu sudah cukup lama di tubuh si cowok itu, kamu tarik semuanya. Pengaruh-pengaruh kamu, pikiran-pikirannya dinormalkan kembali, saraf-sarafnya semuanya, supaya dia normal.
Sunnah. Semua. Normalkan semuanya, saraf-sarafnya. Semua kotoran-kotorannya dicabut. Sunnah. Salam. 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 Allah. Salam. Allah. Salam. 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 Masuk semuanya dalam bumi 10. Allah. Udah, semuanya bersih. Bisa normal lagi dia ya. Cara berpikirnya, cara melihatnya. Terus sekarang saya minta tolong satu lagi. Nah, sama si ceweknya ini. Si ceweknya ini dalam tubuhnya ada goibnya enggak? Ada. Bisa kamu tarik? Makhluk apa? Kayak naga. Seperti naga. Coba kamu tarik, masukkan tubuh kamu, bisa nggak? Saya ingin berdialog dulu sebentar. Saya kasih kamu tenaga lebih. Energi powernya bertambah, kekuatannya bertambah, bisa menarik energi gaib yang ada dalam tubuh wanitanya yang selama ini menjadi majikannya Allah. Masukkan. Saya ingin berdialog sebentar. Tenang. Suaranya sambung. Allah. Bisa bicara bahasa manusia. Allah. Sallallahu. Kamu bangsa apa ini? Kamu bangsa apa? Siluman. Siluman apa? Oh, naga apa? Warnanya warna kamu apa? Merah. Kamu yang ada di tubuhnya si pacarnya cowok itu? Iya. Kamu itu siapanya? Dengan cewek itu yang tubuh yang kamu tempatin itu ada hubungan apa? Pengawalnya. Kamu pengawalnya? Pemakainya. Oh. Dikasih sama orang pintar gitu. Iya. Ada bentuk barangnya nggak yang dipegang sama dia? Buat rumah kamu? Atau langsung dimasukkan ke tubuh kamu? Masuk ke dalam tubuh. Pakai air berarti? Iya, dimandikan. Oh gitu. Cuma ngejaga aja tugas kamu? Menjaga supaya disenangi juga sama banyak orang. Oh, kamu juga sama, menarik laki-laki juga. Berarti kamu tahu kalau dia itu sering seperti itu sama cowok, hanya memanfaatkan hartanya gitu. Kamu dari mana dulu sebelum jadi pengawal si cewek itu? Tadinya di mana? Di negaranya. Oh, di negaranya. Maksudnya tuh di mana? Di lembah, di gunung, di laut? Ada di lembah. Di lembah. Kalau di Kamboja itu, kamu kan goib di sana ya. Pernah mendengar nggak nama Sang Hyang Nucahyan Nirwana di sana?
Kenal nggak kamu dengan Sang Hyang Nurcahyani Nirwana? Kenapa? Itu Nama seseorang kamu nggak kenal. apa itu? Kenapa namanya? Takut. Dengan izin beliau, saya izinkan dia bisa melihat cahaya yang dalam tasbih garu ini, Allah. Kamu mau nggak pakai ini? Ini bagus. Kalau mau saya kasih buat kamu. Atau sorbannya ini. Kenapa? Mata saya nggak kuat. Ini bagus loh. Kalung kamu. Cahaya apa? Ini cahaya beliau. Cahaya dari beliau. Yang cahaya Nirwana. Sudah. Oh ya udah, ketutup kembali, tidak bisa melihat. Kenapa? Silau. Ya kalau begitu, saya juga dapat tugaskan dari beliau untuk mengislamkan semua bangsa jin dan bangsa siluman yang ditemui. Nah, sekarang saya ketemu sama kamu, berarti kamu harus masuk Islam. Ya, tuh seperti si Kunyang tadi, kamu bisa lihat kan? Ya udah, saya izinkan kamu untuk bisa mengislamkan dia sebagai bentuk latihan. Allah, silahkan saya izinkan. Allah, Islamkan dia. Bismillah. Udah. Kan enak kan? Enggak bentuk binatang lagi. Itu sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Oh, kalian juga bisa berwujud seperti manusia. Ini saya ngomong sama kamu juga sama Kunyang yang di dalam ya sekalian. Karena kalian sudah muslim, kalian punya kewajiban ya, punya kewajiban amalia. Nanti kalian jalankan. Itu yang pertama, itu untuk pribadi kalian, untuk amaliyahnya. Dan yang kedua, kalian juga punya kewajiban suksiar. Nanti kalian kembali semua ke tempatnya masing-masing di Kamboja sana, siar di sana, ya. Tapi nggak ada teman. Ya nggak apa-apa, bareng sekunya nggak apa-apa. Sebagai teman dulu, kalian bersama dulu di sana, bikin maksudnya tinggal di satu tempat supaya ada teman sharing, teman ngobrol. Ya kalau kalian ingin belajar kesini kan udah tahu alamatnya, udah tahu tempatnya. Terus yang ada di tubuh si wanita itu selain kamu ada lagi nggak makhluk-makhluk yang lain? Maksudnya kekuatan-kekuatan yang lain dia selain kamu yang bisa digunakan untuk mempengaruhi orang ada lagi nggak? Tidak ada. Berarti udah bersih, dia udah kosong ya? Yakin udah kosong? Berarti dia nggak bisa lagi mempengaruhi orang lain ya? Kecuali istilah jasmaninya normal. Ya, secara normal. Ya udah, saya ucapkan terima kasih banyak atas bantuannya, atas kerjasamanya. Sekali lagi saya ingatkan kalian harus istiqomah beramaliyah di sana. Ya. Sekarang secara otomatis kalian sudah muslim dan juga kalian sudah mendapatkan kitab-kitab Torekoh tadi, berarti kalian juga menjadi jamaahnya beliau tadi, ya. Sama dengan kami semua di sini. Ya udah, sekarang kalian boleh keluar. Silakan salam dulu, bareng aja, ajakin sekunyangnya. Assalamualaikum
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan izin beliau, semua gaib yang ada dalam tubuh mediator kembali ke tempatnya. Allah kembali semua. Ya Allah. 9 roh, 7 sukmanya, seluruh jin korin mediator semuanya kembali masuk ke tubuhnya dengan sehat, dengan semua energinya pulih kembali, dengan semua pikirannya. Allah normal kembali, semua efeknya hilang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Proses mediumisasi kita pada kesempatan malam ini sudah berjalan dengan lancar berkat dukungan dan doa dari seluruh subscriber Padepokan Cahaya Siliwangi. Baru saja tadi kita kedatangan tamu dari luar, dari goib dari luar, maksudnya dari negara Kamboja sana, dan saya baru tahu ya, istilahnya fakta kalau di Kamboja juga ada kunyang. Karena setahu saya selama ini kunyang itu adalah identik dengan Kalimantan. Mudah-mudahan setelah dicabut semua pengaruh-pengaruh goib dari si cowok tadi, si cowok ini bisa normal kembali dan dia bisa berperilaku seperti biasanya sehingga dapat kembali menjadi anak yang soleh, tidak durhaka. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas dukungan dan doa dari seluruh subscriber Padepokan Cahaya Siliwangi. Kami ucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Kami berdua undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.